Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Intansari. Saya di sini akan menyampaikan materi mata kuliah Fikih Munakahat, yaitu tentang nafkah. Dan yang pertama adalah pengertian nafkah. Secara bahasa, nafkah berasal dari bahasa Arab, yakni anfaqa yunfiku infakon, yang berarti membelanjakan. Sedangkan secara istilah, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang, ataupun papan, dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Nafkah juga diartikan segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat dan nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak, dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Dan selanjutnya adalah dasar hukum nafkah. Salah satu dasar hukum nafkah yang terdapat dalam Al-Quran adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Dalam ayat tersebut, ditegaskan bahwa kewajiban ayah adalah memberi makan, pakaian kepada ibu dengan cara ma'ruf, dan itu dilakukan sesuai kadar kesanggupan. Kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan, bukan dengan menentukan jumlah besarnya nafkah yang harus diberikan. Dan yang ketiga adalah ketentuan nafkah. Pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami atau ayah, baik dalam Al-Quran maupun hadis, tidak pernah disebutkan secara tegas mengenai kadar atau jumlah nafkah yang harus diberikan. Sehingga jelas bahwa kadar nafkah tidaklah mutlak ditentukan jumlah besarnya, tetapi merupakan hal yang relatif. Maka, kita terhadap seseorang tidak boleh semena-mena menuntut besarnya nafkah, karena nafkah itu diberikan menurut kadar kesanggupannya. Dan yang terakhir adalah hikmah nafkah. Memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syariat menyebutnya sebagai sedekah untuk menghindari anggapan bahwa suami yang telah menunaikan kewajiban mereka memberi nafkah tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah, sehingga memberikan nafkah bukanlah hal yang sia-sia. Menunaikan kewajiban dengan memberikan nafkah akan membawa manfaat dan hikmah yang cukup luas. Hikmah dari pemberian nafkah diantaranya adalah: yang pertama, nafkah kepada keluarga lebih afdol dari sedekah tatawu atau sunnah. Dan yang kedua, jika seseorang mencari nafkah dengan ikhlas, maka akan menuai pahala yang besar. Yang ketiga, memberi nafkah termasuk sedekah yang tentunya akan membawa banyak keberkahan. Yang keempat, harta yang dinafkahi semakin barokah dan akan diberi ganti berlipat ganda. Yang terakhir, memperhatikan nafkah terhadap keluarga akan menjadi penghalang seseorang dari siksa neraka. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai nafkah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.